Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Semuanya. Kali ini kita ada di acara podcast Abang dan None Mandua Kota Bekasi. Nah, di sini bakalan apa sih nanya-nanya soal Abang dan None dan pendapat kita berdua aja sih ya. Iya. Sebenarnya nggak struktur sih, cuman kita kayak random aja. Iya. Selama setahun ini gimana sih gitu. Kira-kira jadi Abang None itu gimana sih, tentang Abang None itu apa gitu ya. Tonton terus sampai habis. Sampai habis ya guys, bye-bye. Oke guys, sebelum kita masuk ke acara tanya-tanya, kita mau bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Enggak dong tanya-tanya. Ya, tentang kita berdua gitu loh. Kira-kira di antara kita berdua siapa yang paling lemot? Dia lemot. Gue lemot jujur. Gimana tuh? Kayak karena gue mencerna dulu loh, nggak tiba-tiba spontan langsung jawab. Jadi kayak gue lemot. Oke, lanjut. Di antara kita berdua siapa yang paling jujur? Ih, enggak. Dia udah tapi tahu gak lu tahu kalian tuh selalu gitu. Dia paling jujur. Udah taruh gitu. Tapi emang iya sih, dia suka gitu guys. Tapi dia paling jujur. Duit apa gue anjir? Lagi. Di antara kita berdua siapa yang paling lucu? Soal lucu deh. Kok enggak emang lucu. Kan emang identik dengan saya. Ya, penghiasan. Yes. Kegiatan apa? Apa sih? Oke, lanjut. Di antara kita berdua, ini kayaknya udah kejawab. Siapa yang paling gak bisa diam? Oke, bisa. Cicilan cerewet. Sana kemari ya kan. Tapi sebenarnya gitu. Cuman nggak kelihatan aja sama Cicilan kalian. oleh orang-orang tertentu. Oke, lanjut. Di antara kita berdua siapa yang paling Yes. Dia Menjaga image. Iya, dia menyesuaikan banget kayak. Jadi kalau orangnya Kadang kalau lagi tahu serius, apa? gua ajak bercanda di mana kayak gitu. Oke, lanjut. Di antara kita berdua siapa yang paling receh? Dia sebenarnya receh. Sebenarnya dua-duanya sih kayak saling receh gitu loh. Iya, kadang gue ngereceh buat dia Receh ngereceh buat buat dia. dia. Ya berarti sama ya, Sama. dua-duanya Iya. receh. Lanjut ke siapa yang jawab. Siapa yang paling rapi? Buat Ya, dia rapi banget. udah terbukti dari teman-temannya, kalian bisa tanya. Udah jawab. Iya ya, si udah kali kesel banget masalah tempat pensil. Lanjut ya, di antara kita berdua siapa yang paling kuat? Aku. Ya. Dia pernah dorong 3 meja. Enggak mau. Apa sih? Enggak gitu guys konsepnya. Apalagi ya, di antara kita berdua siapa yang paling stres? Kelihatannya emang kayak nggak stres. Cuman kalau ada kayak apa sih plan-plan gitu, gue yang stres. Karena dia ada tukang wawancaranya. Karena kita ini dulu. Iya. Karena kita Jual, ini dulu. jual gue juga gitu suka. Oke, apalagi ya lagi. Tadi rapi atau rajin sih rajin? Saya kan paling sabar. Dia sabar banget, Masya Allah. Tersabar. Masya Allah. Ada di saya. Pokoknya yang bisa ngadepin gua tuh pertama Una dan Afrika Tasya. Yang suaranya paling lantang. Udah. Dia radius 500 meter udah kedengeran. Kapan? Demi udah kedengeran. Lo mau dari gue di koperasi, lu nya di kantin kedengeran. Parah sih ya, parah ya. Oke guys, mungkin Itu aja. itu sih. Sekarang kita masuk Masuk ke sesi. inti. Oke. Jadi kita akan cerita-cerita. Sikat. Bye. Nah, kira-kira nih keluh kesah kamu selama menjadi abang none itu apa ya? Ayo. Mungkin kalau kesah sih
kayak komunikasi ya, mungkin dari pihak sebelah gitu ya kan, OSIS kita dan MBK. Mungkin untuk yang tahun kemarin ya alhamdulillah sih kayak ya lumayan berhubungan baik, tapi yang sekarang juga berhubungan baik sih, cuman ya mungkin untuk komunikasi untuk yang tahun sekarang kurang menurut saya. Apa sih pengalaman atau peristiwa yang paling menyenangkan banget menurut kamu? Peristiwa paling menyenangkan di Abang None itu waktu Maulid Nabi sih gitu. Maulid Nabi? Iya, karena kayak waktu itu MC kan awalnya dipanggil kan sama Meniani. Pertama sih dari OSIS sih, OSIS kayak manggil kita berdua waktu itu juga event pertama. Dan itu event yang benar-benar besar dan kita juga kayak Kaget juga. sampai ditunggu-tunggu guru. Iya. Mana MC Iya, gitu. MC. Kayak wah, Bahkan pelatihan itu Hamin 5 ya. ini Tiga tiga kayaknya kayaknya dari Senin Bener. Selasa. Kayak dan itu tuh Memiani ngatanya kayak bener-bener Iya. wah, latihan gitu kan. Kayak udah lesnya pribadi gitu ya. Iya, kayak privat gitu loh, pengalaman banget sih. Apalagi jadinya sering bolak-balik, Bu disiplin ya Bu disiplin ya Bu. Dalam banyak pelajaran. Ini yang sering sama Bu Ratna nih. Iya Bu Ratna. Pelajaran Bu Ratna. Iya, itu festival yang paling menyenangkan. Berkesan dan lancar juga untungnya alhamdulillah. Iya, terus juga emang alhamdulillah bener-bener kayak Kayak spektakuler acara yang bener-bener bikin panggung, bikin kayak kita nggak pernah ya, maksudnya kayak paling kita kayak di lapangan kalau nggak di aula kan. ya itu disaksiin sama semua siswa Ratusan kelas. orang. Iya. Dan itu semuanya nggak cuma kayak angkatan yang kayak waktu Iya, kita bener. sama ya. Kesan banget dah. Iya. Peristiwa yang nggak menyenangkan pas apa sih yang membuat kita kayak kan ada aja kan gitu. Mungkin orang-orang mikirnya kayak iya enak ya juga ngomongnya enak cuma tuh kayak ya Ya gitu deh, kan gitu lah. Anda jelaskan. Mungkin kalau nggak enak itu mungkin di awal-awal menjabat ya, kayak kita tuh kan kayak bingung ya, bingung kayak ngatur nervous, ngatur grogi, ngatur segala macem, kayak kita tuh harus mulai dari mana gitu loh. Jadi Abang None itu karena kan kita ya kalau bisa dibilang otodidak ya bisa dibilang kayak gitu juga, tapi bisa juga enggak gitu. Karena ya kita apa-apa tuh ya mandiri gitu loh, kayak kita belajar ini, kita ngetik naskahnya, mungkin kita kayak nanya-nanya susunan acara kayak gitu. Kita juga kayak H-1 atau H-2 ini kan kita belajar juga ya, maksudnya kayak ada belajar sih ataupun enggak sama sekali, kadang pernah kan? Iya. Enggak sih, iya. Seringnya tuh yang kalau sering dadakan tuh selalu kata. Iya. Karena saya kalau nggak ada persiapan itu nggak akan bisa. Kalau dia nih, tolong ini nggak, itu nggak apa-apa. Kayak santai aja tapi sebenarnya dia. Tapi kadang gue tuh kadang tidur, ngerti gak sih? Gue tuh dulu ya dari zaman SMP itu kan emang menjadi OSIS juga kan, kayak gue tuh tipe orang yang emang deg-degan dan nervous parah. Jadi kalau misalkan dibilang gue ikut Abang None itu karena apa? Karena gue keluar dari zona nyaman. Oh, Gue dari iya. zona nyaman, kayak keluar jadi orang yang ngomong di depan banyak orang gitu ya kan, ngatur gimana sih cara ngatur nervous dan bicara di depan banyak orang itu kayak gimana gitu loh. Ya, belajar dari situ. Terus apa lagi ya? Ini ya nih. Awal-awal yang paling gak menyenangkan itu ya sih awal-awal menjabat itu kayak gitu kan, belajar gimana. Secara kita kan kayak nggak, maksudnya walaupun karena waktu itu di masa pandemi jadi kita tuh nggak ada contoh kayak Abang None itu ngomong di depan banyak orang tuh kayak gimana Iya, gitu. maksudnya kita nggak pernah ngeliat secara Iya, langsung, secara langsung, gitu. iya, Kayak benar. gimana sih langsungnya itu kayak emang bener-bener waktu itu kan sempat COVID itu kan emang aduh nggak aktif banget semuanya, maksudnya nggak aktifnya tuh kayak dari segi sekolahnya Sekolah. juga gitu loh, nggak ngizinin ini, nggak ada acara ini, jadi kayak gimana ya Tar, ini gimana, selalu diskusi kayak gitu kan sama dia, bisa kok coba kayak gini. Dan ternyata dia orangnya juga memang agak cocok nih ya, sama-sama pede, sama-sama kayak aduh gini, bisa gitu ngatasin masing-masing. Cuman jujur kayak memang dari saya juga ya deg-degan pasti ya selalu, ya manusiawi kan deg-degan itu selalu Kayak banget kalau tampil atau kalau nge-MC di mana, walaupun kayak udah terbiasa pun masih ya kayak aduh gitu kan ya. kayak lancar ya lancar gitu. Ya kayak gitu masih sering kayak gitu sih.
seperti apa gitu loh. Jujur ya, ini jujur banget. Awal itu gue sama sekali gak kenal Jule, nggak tahu dari kelas mana, gue nggak tahu mukanya yang mana. Jadi waktu itu tuh H-1 kan ya. Sebenarnya kalau udah ada feeling sih ada sih kayak. Cuman kayak nggak mau sosok kepedean nih kayak gue menang nih. Tapi kayak gue juga mikir kayak sih kira-kira siapa ya nonenya gitu ya kan. Pas tahu tuh diumumin kan di grup nonenya Julian Nulis. Orangnya gue nggak kenal kan. Asing. Maksudnya sama sekali gak kenal, asing juga. Gue taunya waktu itu 12 IPS 4 kan. Oh mungkin kelas Rani kan waktu itu gue kenal Iya. Rani. Siapa ya? Gue juga gak kenal Evan. Gue kenal karena gue tuh bener-bener intens sama OSIS itu waktu pilih Abnon, apalagi pas pelantikan kan. Jule ya. Kayaknya Julenya itu Jule yang mana ya? Gue kayak gimana ya mukanya? Pas gue ketemu, oh yang ini orangnya. Dia kalem gitu kan, bawaannya kalem. Terus dia tuh akhirnya kan dipanggil ya kan sama Kak Uswa. Sini Jule di make up. Gue kan iseng-iseng lah ya kayak masuk ke ruang make upnya kan. Oh ini Jule ya. Oh Jule ntar gimana kita dilantiknya kayak gini. Terus Kak Uswa kayak bilang ntar kalian gini gitu kan. Udah kata. Terus dia tuh pas banget di pelantikan kayak udah mikirin kita plannya ngapain ya. Ntar kita ngobrol ya gitu kan gitu. aduh ya Allah. Jule sekarang gimana kesan pertama ngelihat seorang Rafli Katarsyah jadi seorang abang mandua Kota Bekasi? Pastinya kan tahu nih gitu kan ya. Nah aku tuh orangnya pas tahu dia maksudnya sama aku nih, maksudnya si abangnya ini gitu kayak tahu nih. Nah ternyata teman-teman aku tuh kenal semua. Kata dia mah ini cocok gitu kan. Kataku itu kenapa dia terkenal, maksudnya kayak aduh Sebenarnya lu gak pernah denger maksudnya? nggak pernah. Iya, gue juga Serius, kan kayak, biasa apa? "Kata siapa sih?" Nah pokoknya tuh aku inget banget pas waktu lagi seleksi wawancara gitu kan ya. Oh, ini Kata. Itu kayak abis diwawancara nih kayak iya gini. Dia tuh kayak ngobrol sama orang lain tuh enak banget kayak enggak kok nggak susah pertanyaannya kayak nggak susah, berarti dia bisa nih jawabnya, berarti dia jago gitu kan ya pikiran aku ya. Nah akhirnya bener-bener ngobrol itu waktu pas kita pelantikan bener kayak ya udah rapi gitu kan ya, aku juga udah rapi nanya-nanya nih kayak gini. Ternyata orangnya tuh sefrekuensi gitu loh, kayak cepet nyambung. Ntar nanti gini, iya nanti gini kayak gini, jadi tuh kayak nyambung nih ya, nyambung Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi emang pertama kali maksudnya kayak ngebayangin kita tuh kayak wah ini orangnya kayak terkenal nih gitu kan. Apalagi maksudnya lu ngebayangin aja gitu kan itu kayak gimana, maksudnya kayak bersanding dengan gue tuh kayak Ya kan sebelum lu kenal gue, lu mau bayanginnya kayak gimana dulu gitu. iya kayak Iya gak sih? masalahnya dia tuh dikenal teman-teman gue kayak wah berarti dia tuh orangnya banyak dikenal orang itu kan. Pas abis pelantikan aja tuh temen gue dateng kayak Kata selamat ya, ngebawain apa gitu. Lu waktu itu bawa buket ya Iya, dari dari kakak lu kakak gue. kan. Itu tuh kayak gitu, gue tuh kayak gitu loh, ngerti gak sih kayak gimana perasaannya. Cuman kayak keren banget sih waktu itu kayak oh ternyata dia bisa gak ya gue Gue itu paling insecure sama penampilan bakatnya Jule. Gila ada berapa bakat kata gue sampai pusing ya gue nontonnya. Gila nih orang bakatnya banyak banget. Gila lu tau gak sih saya gitu mikirin konsep buat minat bakat itu H-1 pas kepilih top 6 ya. Itu masih Iya, top 6 kita kan kepilih top 6 ke top 3 nya itu kita kan disuruh buat menampilin minat Iya. bakat kan sama bikin poster poster yang kata iya mau apa sih mau Isra Miraj. oh Isra Miraj Iya, ya Isra benar, Miraj benar. Isra Miraj. Jadi waktu itu kan ngeliat ya, terus kan kayak dikirim Google Drive gitu nggak sih, terus Iya. gue disuruh kumpulin kan, Iya. suruh kumpulin, terus gue liat punya Jule kebetulan. Kata gue astagfirullahaladzim, punya Jule keren banget sih kata gue. The real orang Betawi guys, the real. ya orang Betawi ya saya. Tapi ini loh apa namanya, jujur ya kalau masalah ngedit kayak gini aku tuh bener-bener gak banget gitu loh, kayak aduh ini gimana ngeditnya. Apa tuh kalau ngedit Instagram atau foto-foto kita nih bekas kayak penampilan atau apa gitu, dia sebenarnya itu dia Instagram tuh dia yang ngepost
Iya, bikin gitu, foto belajar ini dong kan, gitu. jadi biar belajar. Bikin nih gue, bikin. Tapi itu kayak Kurang, yang kurang. buat jelek terus gitu. Terus punya dia tuh kayak kalau disandingkan tuh kayak, gue nggak bisa sih gitu loh. Kadang gue sampai minta tolong sama temen gue, ini bagus gak kayak gini, tambahin ini nih, tambahin ini kayak. Tapi kacau sih, dia keren banget kalau ngedit apa-apa gitu. Karena kan emang dari awal persyaratan masuk upload itu kan harus bisa ngedit juga kan. Kalau suatu kayak udah ngebilangin kayak ayo calon-calon yang bisa gitu loh, kayak diasah terus apa cara mengedit, karena kan kita emang nggak bareng OSIS sama MPK ya guys. Iya, Kita punya maksudnya beda. sosial media sendiri gitu, dan kita emang harus ngaktifin sosial media itu dengan kemampuan kita gitu loh, cara ngedit mungkin, terus bikin konten kayak gini itu pure otodidak kita sendiri berdua. Lebih banyak dia kayaknya kalau masalah ngedit. Jujur kayak kadang tuh suka mikir kayak aduh ini dia ngedit mulu, ngepost mulu. Apalagi tuh paling kesel kalau saya ngerasa kayak ya ampun ini gue gak ngapain. Kadang kalau mau acara MC nih kan dikasih teks gitu kan. Itu tuh dari dia kayak Kadang-kadang atau hari ini gue belum ini, aku udah kayak siap sedia gitu loh kayak wah udah ngeprintin kadang buat nge-printin, di-print kayak oh sampai di-printin gitu kan. Ini orang bener-bener rajin gitu loh. PR guys semuanya itu. Ya mungkin banyak yang bilang kayak ya Bang None yang sekarang niat banget nih kayak aku baru loh nemu Bang None ini. Jujur kayak ya kita jalanin sesuainya aja Sesuai nggak itu sih? sama mungkin dari sefrekuensi sama setujuan guys. Iya kayak tapi kenal Qatar nih enak aja gitu loh. Iya, kayak Kenal. jalan aja gitu loh. Iya, kayak biasa. Kita partner, kita sering ngomongin project gitu buat abang ke depannya kayak gimana, terus kayak ya banyak obrolan sih, banyak ngobrol juga sih sebenarnya. Iya. Yang buat kita sefrekuensi. Kadang hal yang enggak tentang Abang None pun kadang Kita suka nanya omongin. ini kayak gini loh. Iya kayak gitu. Nah kira-kira apa sih yang lo nggak suka dari gue gitu, maksudnya kayak bukan yang nggak suka, kayak agak pengen lu perbaiki. Pengen perbaiki. Dia itu kalau ketawa nabok guys. Saya inget banget waktu lagi Maulid Nabi. Itu kan ditonton lebih dari hampir mungkin ada 1.000 orang, mungkin lebih ya guys. Itu ada hampir lebih dari 50 guru, terus ada artis juga, ada pembicaranya, ada petinggi-petinggi iman. Udah malah kita di depan ya kan diliatin. Jadi waktu itu kan ustadznya itu ustadz siapa ya? Apa sih yang gue susah banget tuh Iya, ngucapinnya. lupa emang namanya, lupa siapa, cuma dia kayak artis waktu itu pemain di sinetron Tong, iya Ya, sih Tong. Tong. Jadi ustadznya itu kan sering kayak ngebodor tuh kayak lawak gitu Iya, lah. lawak terus. Dan Jule ini orangnya kan receh ya, dan orang Betawi mungkin kayak ngerasa masuk nih apa namanya cara ngejokesnya itu kalau ketawa nabok guys. Nabok, mukul, terus gue aja kan kayak bingung harus bereaksi apa gitu ya. dia kayak tapi Jul. tapi itu dia juga ini loh yang bikin gue ketawa juga kayak karena gue gila kan gue bisa jadi ngimbangin recehnya gitu. iya jadi kayak ya ampun udah malah di sini tuh kayak gue berusaha angkat gitu ya, gue tuh udah pakai baju putih, dia pakai baju putih kayak couple gitu kan samaan pengen ampun, cuma tuh ustadznya gitu loh, mau nyalain ustadznya juga nggak bisa kan, tuh dia kayak setiap ustadz yang lawak tuh dia ngulang-ngulang lagi lawakannya, jadi gue kesel kayak Jujur gini ketawa lagi gitu bener kayak gitu. Oke, dari Jule nih mungkin apa sih mungkin nih yang kekurangan atau kesan yang gak lu suka dari seorang Qatar, abang Qatar ini? kadang tuh apa ya, sebenarnya bukan nggak suka, cuman kayak lebih ke ih lu tuh kalau ada apa-apa nih lu nyuruh gua aja juga gitu, sumpah dia tuh kalau dia tuh semua diborong kerjaan abang Enggak None juga itu sih. kayak Gue kadang jujur aja ya, kalau ngelimpahin tentang kayak wawancara atau mungkin kayak kita nge-MC itu gue ke Jule jujur, lebih ke Jule sih, jadi gue lebih kayak ngerasa tenang aja kayak nggak jadi MC gitu. Karena kan Jule emang dia kan ikut ekskul pramuka juga kan, kita kayak dia pasti sering kayak ngobrol dengan banyak orang, kayak bisa narik perhatian sama narik kayak pembicaraan gitu loh dari orang-orang itu. Karena sedangkan gue nggak bisa gitu loh, gue tuh bohong harus belajar lah gitu. tapi tuh emang kalau kayak ngedit terus kayak kalau ada apa-apa sebenarnya tuh kayak dia tuh kayak tiba-tiba nge-post nih
belakang layar tuh kata gue ini anak gak ngomong apa-apa tiba-tiba nih lu bayangin ya, lu tuh lagi kayak santai-santai gitu, lu gak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dia ngepost postingan dimana kayak itu dia yang ngerjain semua gitu loh, gue gak ngapa-ngapain, jadi tuh kayak bener udah ngepost ya aja, Allah. Jul gue udah nge-share ini gitu. Emang iya, jadi tuh kayak gue gak ngapa-ngapain gitu kan ya, gila gitu, suka ngerasa ini gak kerja, Julek gak kerja gitu. Emang iya tuh kayak gitu sumpah, semua itu saking rajinnya tuh dikerjain sendirian. Ngeselin sih, emang ngeselin sumpah, cuman ya Ya begitu deh, harus saling melengkapi gitu sih. melengkapi apa ya, dia yang melengkapi semuanya, ngedit, sumpah sih emang. Gue juga belajar guys, Tapi tuh masalahnya di sini belajar kayak yang sah. tapi sorry kan guys, pokoknya feed IG itu yang ngedit semuanya kapan? Iya gak sih? Iya kan? Gue gak pernah. Kalau feed ya sih, kalau story gue bisa mungkin Jule gitu. Enggak, tapi shoot ya. Oke, dari gue ya, Jule kira-kira menurut lo ada nggak sih kayak problem bekerja sama OSIS sama MPK? Ini pure ya dari dalam hati lo, kayak pendapat pribadi gitu. Boleh kok yang lebih atau enggak yang Kerja sama yang mereka itu sebenarnya kayak itu harus ya, karena emang kayak kita kan berhubungan banget nih, apalagi kan kita emang di bawah naungannya OSIS ya, di divisi berapa sih? 5 divisi 5 Nah, iya. keorganisasian? Iya, cuman tuh emang kadang kurangnya dari OSIS sama MPK tuh emang komunikasi aja. Kadang perubahannya itu suka dadakan, tapi memang jadi MC atau abang none itu harus sigap gitu loh. Kayak waktu itu kan diajarin sama Mem Yani gitu kan ya, kamu tuh harus ngeliat sikon gitu kan, kalau ada perubahan langsung gitu, cepet inisiatif gitu. Dan di situ tuh kayak iya sih bener ya, kita juga nggak bisa nyalain OSIS karena itu Iya. dadakan juga Iya, gitu kan miskom ya. lah. Cuman kayak memang seharusnya sebelum kita tuh disesuaikan dulu nih, ini kayak gini ya kan, ada kita tuh selalu bawel nggak sih? Iya. Kayak ini ada perubahan, Ada perubahan apa gitu? Kadang emang bilangnya nggak ada nih, Iya. cuman pas di lapangan langsung kadang dari pihak gurunya juga udah nggak usah ada ini, Iya. udah langsung aja ke sini. Nah Kita ganti lagi schedule-nya, Nah. kayak rundown-nya itu berubah lagi. ya, dan itu tuh harus bikin kayak Gimana ya? gimana takut salah gitu kan ya. Cuman ya akhirnya bisa nyesuaiin juga gitu loh, karena emang belajar terus belajar. Pokoknya jangan capek-capek deh buat nanya ke guru kayak, Bu ini kadang tuh kita walaupun gurunya udah kayak enggak kok nggak ada perubahan, itu tetap pasti ada perubahan. Iya, tetap ada. Ya, serius. Iya nggak sih kita Karena nanya? kalau nggak dari OSISnya nyampein langsung, ya langsung dari gurunya. Iya, mungkin kayak bakal ada omongan kayak, ya ampun nggak sabaran banget sih. Iya, Kita iya udah mungkin kayak ada gini, pikiran kayak gitu kan. gitu. Tapi tuh ya kita was-was Iya, gitu kan. karena kita yang emang kalau ada kesalahan ya kita pasti yang Iya, dilihat gitu loh. kayak emang acaranya di sini. Iya gitu. Tapi tuh emang bawel, harus bawel kayak, Bu ini kayak gini Iya, harus kan. Udah dikasih tahu jawabannya nih, nanya lagi. Nah, Karena pasti berubah. semenit sebelumnya nanya lagi. Iya, kayak gitu. Harus itu sih kerjasama yang emang harus, komunikasi itu penting banget antara MPK OSIS. Apalagi kalau ada event-event yang dadakan tuh yang tadi aku bilang kayak pasti aku nyerahinnya ke Qatar gitu kan kalau langsung. Soalnya kayak aku kalau nggak ada perencanaan itu aku nggak mau. Bener. Karena kalau kita tampil ataupun apa tanpa sebuah rencana itu sama aja bunuh. Tapi dia bisa. Walaupun spontan mungkin kita harus ada persiapan juga nggak sih? Iya. Sespontan-spontannya ya, walaupun kayak ini ya H-1 kita juga tetap kayak ngerasa kurang persiapan gitu loh. Ya sih kayak gitu aja sih kerjasamanya. Harapan buat Belum. oh ya, kira-kira nih harapan buat Abang None selanjutnya mungkin setelah aku dan Kakak kamu. Mungkin harapan buat Abang None 2023 ya, berarti 2023 2024. Yang pertama sih mungkin lebih baik ya dari kita. Ya. Semoga banget. Karena mungkin kita punya kekurangan di sana sini, mungkin Ya. dari Julenya, mungkin dari Katara juga, mungkin ada omongan yang kurang berkenan ataupun enggak yang bisa diperbaiki gitu loh sama Abang None selanjutnya. Ya bisa dijagalah kayak attitude-nya juga gitu. Terus sama kalian tuh mungkin harus bisa merangkul semua, apalagi angkatan ya guys. Karena kita itu nggak cuma angkatan sebenarnya, semuanya ya guys. Karena kita itu maskot guys, bisa dibilang Iya. kayak kita tuh dutanya
berdua atau mana? Ya walaupun kesannya kayak lah Bang None gitu kan ya, masih di bawah OSIS, masih di bawah organisasi-organisasi di sekolah lah, cuman kayak kita tetap ngebawa nama sekolah gitu loh, kayak Kita itu public figurnya, kita tuh yang di depan yang dilihat tuh orang. ya harus ngebawa nama baik kita intinya ya. Mungkin kayak dari kita yang baiknya diambil deh, yang enggaknya kayak jangan gitu, jangan diikuti dia Bang None gini ya. Ya udah berarti yang itunya jangan diikuti. Harapannya pastinya buat kedepannya jangan seperti saya gitu ya, harus bisa gitu, dua-duanya harus bisa. Kan tadi kan kurangnya kan saya kan emang apa-apa yang edit kakak, nah jangan seperti itu ya guys ya. Kalau Mungkin bisa untuk selanjutnya ya kayak kalian bisa lah kayak sering komunikasi kalau tentang edit mengedit gitu loh, bisa saling nyicil atau bisa saling ngebagi-bagi gitu. ya sih bagusnya kayak gitu Bagusnya ya. kayak gitu. Ya walaupun sambil video call juga nggak apa-apa. Iya gitu. Sambil Zoom. Oh iya nih, mau nanya cuman agak gimana gitu. Kayak kan masih kan ada yang suka nanya juga kayak si Kantar sama gue ada apa sih gitu kan ya, kayak ada apa nih, ada Apa apa nih gitu. ya Abang None Abang None lah, kita profesional aja. iya kayak suka ini, kadang ada yang bilang kayak ih gak figur ya sama ini gitu. Mungkin ada fans Qatar gitu kan Ya fans Jule juga. kayak ngomong ih aku cemburu tau kak kalau kakak kayak gini. Waktu itu ada tuh yang kayak gitu kan, cuman kayak ya mau kayak gimana, memang gak ada apa-apa gitu loh, kayak ngomongin Abang None aja gitu kan ya, karena kan emang Abang None kan ya kita tugasnya Ya, berdua tugasnya gitu, berdua. gak bisa sendiri. Klarifikasinya ya kita emang berdua gitu loh. Abang None itu emang berdua, jadi ya kalau ada apa-apa kita saling komunikasinya ya berdua gitu loh. Kalaupun itu ya mungkin untuk pihak ketiga ya kalau nggak ke OSIS ya ke MPK gitu. Iya jadi itu guys udah Profesionalis aja. Iya. Nah ya buat pesan Abnon yang nanti juga nih, Ya. kan memang laki-laki dan perempuan ya, jadi kayak emang profesional itu penting buat kita. Dan sefrekuensi ya. Nah harus gitu, Komunikasi biar penting klop banget. gitu ya. Ya itu kita juga klop aja gitu Iya, loh, dari klop-klop dianya enak, dari guenya enak. Coba kalau awalnya tuh emang kayak ngiranya ini anaknya pendiam nih, Diam, anaknya ya, gitu. pendiam gitu. Karena kita menduga-duga kan, kalau nggak nyoba mah. Tapi ternyata anaknya asik juga, jadinya klop gitu loh. Ya kan nggak ada yang, ya itu pendapat dari kita ya. Seiring berjalannya waktu lah. Kayak gitu guys. Oh ya untuk ya, buat Abang None selanjutnya kita belum tahu sih. Ada tuh. Yang mau mungkin yang mau nanya-nanya nanti kalau misalkan udah ada pembukaan ya kayak oprek gitu, boleh tuh nanya-nanya ke kita kalau nggak ke OSIS-nya nanti. Ya boleh nanya, mau di DM atau di BC WhatsApp juga bisa sih. Soalnya kayak saya juga ngapain sebenarnya. Oke, sekarang dari aku, menurut Jule, selama masa karantina Abang None, pemilihan nih, apa sih tips dan triknya gitu sampai sekarang bisa kepilih gitu jadi None gitu, kira-kira apa? Aduh, pokoknya nih tips jadi Abang None itu yang pertama tuh pede. Iya benar. Itu penting banget Oh kayak. yang pertamanya apa? Iya, ya kayak lu nggak pinter, lu nggak cantik, lu kayak biasa aja, tapi lu harus pede gitu kan ya. Tunjukin diri lu kayak gini loh, lu kayak gini. Itu sih waktu yang lu bilang kayak ih bakat lu itu banyak banget. Sebenarnya itu gue tuh nggak bisa, tapi kayak gue nyoba gitu kan ya. Gue coba aja. Suara gue juga nggak bagus-bagus banget kan, tapi kayak pede aja. Pede gitu aja. kan. Iya, jadi tuh kayak wah ternyata orang-orang kiranya kayak gue bisa. Gitu. Tunjukkan kepedean. Nah, dia juga pede orang. Pede. Pede. Kadang kita kalau salah pun kita pede-pede Iya aja. pede-pede aja. Padahal mah sok kepedean. Lebih ke gue kayaknya kalau sama kepedean. Sok kepedean. Ya direm-rem lah. Oh iya nih, kita ambil dari pengalaman. Kan waktu itu kan kita kan seleksi ya, seleksi wawancara tuh. Nah, menurut kalau nggak salah tuh itu belum pasang-pasangan kan ya? Belum ya. Nah, tadinya nih menurut lu itu kira-kira siapa sih saingan terberat lu gitu loh? Kan banyak calon-calon yang lainnya. Kira-kira siapa sih yang bakal kepilih menurut diri lu gitu loh? Dan bukan elunya itu, kira-kira siapa? Dari 16 besar sih gue tuh sebenarnya udah kayak pasang-pasangin gitu loh, kayak sebenarnya kan mungkin dari tahunnya ke usia ke sebelumnya itu kan emang udah dipasang-pasangin ya, dari 6 besar terus ke 3 besar itu udah dipasang-pasangin, jadi
mungkin untuk hasil resultnya itu udah dipilih gitu satu pasang. Sedangkan buat angkatan saya sama Jule itu waktu itu enggak guys, jadi masih per individu ya, masih perorangan. Jadi siapa nanti abangnya, siapa nanti nonengnya gitu, bukan langsung satu paslon gitu lah. Iya. Waktu itu sih kalau buat abang saya ngejagoinnya. Kalau buat none jujur nggak terlalu kenal. Tapi emang nonenya tuh siapa aja sih kalau Iya. nggak salah tuh? Gue tuh Gak terlalu ini sih buat siapa ya? Iya kayaknya nggak ini banget. Ya paling yang dari kelas masing-masing nggak sih, kayak lu misalkan abangnya siapa, gue nonenya siapa. Iya sih benar. Kayak benar. Cuman waktu itu gue itu udah nerka dia juga bakal masuk. Tapi tuh nggak nerka kayak ntar dia kepilih nih, karena emang gue tuh tadinya mikirnya sih. Gitu lah kayak gitu lah. Ya ini nih gitu kan ya. Cuman kalau perempuannya waktu itu gue tuh terakhir wawancara kan sama pede, orangnya pede banget kayak gue tuh deg-degan karena dia pede gitu kan ya. Cuman kayak wah gue denger sedikit gitu kan ya, enggak kok gini ya, gue kiranya dia kan gitu. Cuman emang nggak nyangka aja gitu loh, kayak iya kayak "Hah, gue gitu kan ya, maksudnya kayak masa sih, soalnya emang pas wawancara sebelumnya gitu kan dipisah kan ya? Bisa ya. Nggak bisa tahu. Nggak bisa tahu cara mereka jomblo kayak gimana, jadi kayak nerka aja nggak sih, kayak siapa sih kira-kira gitu loh. Karena ya emang itu pastinya kayak nanya-nanya nggak sih, kayak kalau siapa sih kira-kira yang top 3 atau enggak, yang siapa yang lebih abnon gitu. Ya gitu deh, banyak banget kayak hal-hal yang sangat misteri dan terduga-duga. Contohnya dan Julian Nurul Isfi. kayak gitu deh ya, jadilah abang none. Jadilah abang none 2022. Gitu ya, temen gue tuh sering ngeledekin tau. Iya, kayak abang none kan kita kan sering kalau MC Oh iya benar. bawa itu mulu. Cuman kan kayak ya itu pembukanya gitu loh. Emang begitu. Terus apa lagi? Mr. and Miss. Cuman kayak jujur aja kayak nggak kerasa nggak sih waktu itu? Karena mungkin karena kita juga, tapi jujur aja sih kayak nggak ngerasa gitu loh. Nggak ngerasa gitu, kayak nggak nyangka aja ternyata udah hampir berapa bulan? 10 bulan ada nggak sih? Kayak 10 bulan ada sih. 10 bulan, karena kita dilantik itu Maret awal ya hitung aja Februari, kita Maret kehitung sampai ke Desember udah hampir 10 bulan. Udah banyak banget di 10 bulan itu event-event yang udah kita bawain di MC, mau itu dari acara sekolah, dari acara OSIS juga, Ya sampai ke acara ulang tahun. ulang tahun juga, ya benar banget. Ya. Dadakan lah gitu. Iya itu langsung kayak Spontan. tapi untungnya kayak ya karena udah terbiasa kan Terbiasa, ya, jadi ya. kayak santai. Kayak Banyak banget sih pengalaman. jalanin aja sih. Cocok buat kalian yang memang punya kegemaran di public speaking itu, kayak kalau mau ngasah itu harus coba dulu. Sama yang mau keluar dari zona nyaman seperti Ya, saya. seperti Raffi Tasya. Jujur aja gue tuh orangnya introvert sebenarnya. Introvert, kayak gue tuh dulu juga masuk OSIS SMP ya, itu tuh bener-bener dari keluar dari zona nyaman guys. Gue tuh kayak ngeliat apa gue asah ya di sini, potensi gue keluar dari zona nyaman, kayak bener-bener gue nampilin nih ini gue gitu loh, dengan gue pengen belajar gitu loh, ngomong di depan banyak orang, akhirnya ya belajar ya bisa gitu loh. Ya, oh ya nih, kan kalau gue perhatiin ya setiap acara MC itu bisa banget gitu loh disulain, kayak dia tuh gak deg-degan, gak gemeteran, kayak tampangnya tuh bisa gitu. Tampangnya, hatinya kira-kira enggak. nih, maksudnya tips kayak biar lu gak Ah. nervous itu apa sih, kapan gitu. Nah, Jujur ya, buat pengalaman pribadi dari SMP itu gue tipe orang yang nervousan. Jadi sama sekali gue tuh H-1 bahkan sebelum tidur itu selalu deg-degan. Jadi tipe orang yang kayak aduh kayak takutan mikirin besok kayak begini, takut salah ngomong, takut ada masalah, ada kekurangan di sini diomongin sama si ini itu. Kayak dari situ sih gue belajar sih, kayak mungkin nanti gue kalau misalkan terpilih jadi abang none, gue mungkin harus bisa ngimbangin gitu, mana yang emang realita, mana yang emang nanti ekspektasi gue gitu loh. Mungkin dari ekspektasi gue ya semoga bisa jadi realita gitu loh.
dari ekspektasi yang baik-baik ya, yang positif itu bisa jadi realita dan itu terrealisasikan gitu loh di realitanya. Kayak ngerasa mungkin dari diri gua bisa nggak nervous kelihatannya gitu, padahal ya mungkin ya bisa lah kayak di-improve gitu loh, kayak antar ayo bisa gitu loh, kayak lu bisa ngimbangin kayak deg-degan lu kayak gimana gitu loh, cara ngomong lu, cara improvisasinya kayak gimana. Terus kayak mungkin lebih ke ini gak sih, kayak kita tuh natap penjuru semua peserta atau audiens itu kayak gimana sih, kayak audiens itu gue ngebentuknya kayak patung aja, kayak patung, kayak mereka itu kayak kan mencemooh kita, patung yang gak bisa mencemooh kita. Ya harus biasa terus ya, berarti kemampuan dan Oh, skill. Jule gimana nih? Mungkin dari Jule kayak cara ngimbangin improvisasi. Iya, aku inget banget yang waktu Sunlight ya. Itu pertama Iya, kali benar. aku nge-MC itu gemeteran sampai kayak Bener banget. gemeteran gitu, kayak sampai tuh ada waktu itu pas nge-MC kelas 12 hari pertama kan ya. Iya. Iya. Sampai kelas 12 itu ngomong kayak gemeteran. Iya. Itu tuh kayak astagfirullahaladzim kayak Bikin loh. dia tuh sampai ngomong kayak gue gemeteran gitu. Iya, cuman kayak itu harus terus dilawan gitu ya, Iya, benar. harus terus dikontrol dan harus terus kayak lu itu bisa, lu yang tadi gue bilang kayak lu tuh harus pede. Jadi jiwa, raga, sama pikiran itu nggak sinkron tiga-tiganya. Iya. Kayak jiwanya kayak gemeteran, pikirannya tapi harus ayo bisa, harus nggak bisa gugup, nggak bisa kayak nervous gitu loh. Tapi emang iya sih, itu pasti selalu Itu challenge banget sih, Jangan- challenge terbesar. jangan kalian pikir kayak ih keren dia gitu. Padahal tuh hati kita nggak aman gitu ya. Udah hidup. Ya, apalagi kalau udah hubungan ada kepala sekolah, ada guru-guru itu tuh kayak ya belum bener-bener dilihat, bener-bener disorot. Misalkannya kayak perilaku Latihan kita. sama spontanita sama ya mungkin kayak saran nama pesannya sih yang benar-benar berkesan banget buat kita, cara kita belajar, cara kita ngimbangin cara nervousnya itu ya benar-benar terus diasah sih di situ. Karena ya kalau kita nggak nekat ya kita mau dari mana gitu loh, cara belajarnya itu dari nekatnya itu, nekat cara ngomong dengan orang, dari itu kita juga belajar guys cara buat speaking yang baik. Jadi pengalamannya banyak banget ya kan. Jadi nontonnya itu dan nggak santai-santai ya, mungkin kelihatannya kayak Santai-santai gitu padahal ya kita kan kayak banyak nih yang mikir jadi tidak ngomongnya cuma ngomong depan banyak orang gitu. enak gak enak sebenarnya, kayak enaknya kalian dapat banyak pengalaman, bisa dekat sama orang gitu, kayak gini loh gitu, punya satu pemikiran yang kita tuh beda, kadang pemikiran dia kayak gini, pemikiran aku kayak gini, dan itu harus disatuin. Kadang tuh banyak isi kayak gini aja, enggak kayak gini, dan lebih banyak kan dia nurutin saya gitu kayak Iya. ya emang harus nurutin ya. Jadi berdiskusi sama guru dan OSIS MPK juga sih, karena kan mereka juga yang mungkin ngegelar event atau kayak acara-acara di sekolah ya kan, kita yang mungkin yang bakal ditunjuk gitu, kita juga yang sering gimana ya kayak mungkin berdiskusi dan lebih egois gak sih mungkin. Kayak bisa dibilang kayak begitu, kayak kita mungkin gini boleh nggak gitu. Iya. Bener, kadang punya mungkin suka ngelawan ya, Iya, ngelawan. ngelawan. Nggak kayak gini aja ya, kayak gini aja ya. Karena kita nggak bisa mungkin dengan pemikiran khusus MPK, jadi kita buat versi kita sendiri Buat versi gitu. sendiri. Nah, Dan itu penting gitu. Karena senyamannya jangan nggak sih? takut ya buat Senyamannya kita beropini gitu. Ya kalian harus dikeluarkan semua. Oh iya, kira-kira nih pas meja masak jadi abang None, ada nggak sih dari orang-orang atau dari angkatan ataupun enggak yang pernah komen sesuatu tentang lu dan gue gitu di abang None ini, atau kayak pernah ada masukan yang gak ngenakin atau kesan yang ngenakinnya gitu dari tanggapan mereka? Ada nggak sih omongan kayak Mungkin kalau omongan yang gak enak sih belum pernah dengar secara langsung ya. Cuman kalau mungkin kalau dari pihak ketiga atau orang teman atau siapa gitu ya kan, dari OSIS atau dari MPK yang ngomong gitu langsung, kan tadi ada yang ngomong kayak gini gitu, kakak perbaiki ya gitu. Dan mungkin ada sih dan banyak juga mungkin. Tapi mungkin kalau dari ngomong langsung belum pernah sih sama sekali kayak ada orang yang ngomong langsung gitu secara langsung, enggak pernah sih. Kalau
jeleknya kayaknya enggak sih gitu kan ya, kebanyakan kayak yang kalau misalkan kita ngelakuin kesalahan nih kayak lebih ke motivasi aja, Iya sih. apa gitu. Saran. Iya gitu, udah kok udah bisa kok udah, emang nggak pernah denger juga sih kayak ya ngomong yang ini gini kayaknya enggak gitu kan. Alhamdulillah ya sebenarnya, alhamdulillah nggak pernah dapet omongan yang nggak nyenangin, semuanya baik-baik dan seterusnya harus baik-baik. Abang None itu udah mulai ada dari tahun 2017. Jujur buat gue pribadi gue nggak tahu ya dari siapa-siapa lain, maksudnya kayak 2017 siapa, 2018 mungkin dari tahunnya Kak Irfan tuh 2020 kayaknya, tahun itu doang sih. 2017 ya, so, mulai ada. Itu udah berapa tahun? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun. Ada Terus juga nih apa ya, buat jadi Abang None juga koneksi antara Abang dan None dan apa ketos ya, itu penting harus banget banget sih, sih. penting banget. Kadang dari ketosnya juga nanya Abang None mau ada event apa, dan kadang kita kalau mau ngadain event ya kita harus ngomong sama Iya, ketosnya gitu. atau mas dia dilibatinnya. Iya, jangan ngerasa kayak wah Abang None nih walaupun kita punya media sosial sendiri atau apa itu harus tetap ada perizinannya. Iya, harus punya perizinan ke guru, perizinan ke OSIS gitu. Kita mau ngadain ini, dan juga kayak mereka juga bisa ngebantu kita gitu loh. Apalagi kayak dari divisi-divisi OSIS gitu yang benar-benar ngebantu kita. Kalau kita bikin konten, kita bikin suatu apa ya, kayak bikin acara-acara gitu, itu pasti selalu kita bantu dari OSIS. Iya, gitu. Jangan ngerasa kayak Abang None punya di sini nih kayak gini kan udah jadi ini bisa dong, berarti enggak kayak gitu, harus tetap komunikasi. Ya komunikasi sih. Jangan sampai nanti orang kadang kan orang ada aja yang pikirannya kayak ya beda sama yang Abang None pikirin. Makanya itu harus dijelasin baik ke ketua OSIS, ke divisi 5-nya juga harus terbiasa dari pengalaman ya sebenarnya. Iya, pengalaman jangan sampai dapetnya omongannya dari orang lain. Gimana? Orang lainnya omongannya. Iya. Kalau buat abang selanjutnya sih ya sering-sering minta saran aja sih sebenarnya. Minta saran, sering-sering diskusi. Mungkin bisa ke abang yang sebelumnya kayak sama Jule atau mungkin dari OSIS sama ketuanya, ketua MPK, ketua OSIS gitu. Dari guru-guru juga boleh, ada Bu Sri atau mungkin Pak Marso atau dari Bu siapa? Memiani gitu. Enak banget ya, mantep banget sih. Dan terbuka. Ya, terus nih kira-kira kebiasaan apa sih yang paling sering dilakukan coba kalau persiapan MC ataupun MC, kayak kebiasaan kecil gitu. Apa nih, baik apa buruk? Yang baik-baik. Baik-baiknya dulu ya, baik-baiknya dulu. Apa Jule nih? itu kalau setiap mau MC ya, jujur aja, dia itu yang paling spontan, jujur ya, jujur spontan. Kalau buat kayak fun games itu dia tuh bener-bener nguasain lah istilahnya, kayak apa ya, bisa ngebawa audiens gitu lah. Sedangkan gue tuh nggak bisa guys kayak begitu. Gue tuh kayak udah sering bilang kan, kayak ke Jule, kayak ke kemarin tuh ngomong ke Flora, kalau Qatar itu jujur kurang bisa gitu kalau buat kayak games fun games kayak ngebawa audiens itu gue tuh kurang banget gitu loh, kayak harus diasah terus. Kalau dari Jule sendiri gimana? Itu kan kebiasaannya. Kebiasaan Tau apa? nggak sih dia tuh orangnya rapi banget. Itu kayak dia tuh dirapihin gitu sebelum kita tampil ya. Kadang kan ya namanya cowok ya kayak suka ngerapiin rambut itu tuh selalu gitu. Kayak pengen tampil gitu dia. Ada poin penting. Giniin HP terus kayak gini. Kadang gue merhatiin kayak ini anak rapi. Nyari kaca dulu. Iya kayak dia bener-bener nyari kaca, kayak HP-nya kan ada kaca. Terus gue gitu tuh dia emang selalu dokumentasi. Kayak ayo le foto gitu harus kayak gini. Disiplin banget gitu. Anjing disiplin ya emang. Siapa yang berminat dengan Iya. silakan ya bisa Iya, coba. buka. Tapi kayaknya agak susah ya. Guys, ya. Agak susah. Oke, buat Jule mungkin hal-hal yang
ngomong guys, dia tuh nyerocos saya terus mulutnya. Karena mungkin sifat orang Betawi juga masih, karena dari sifat Frena itu jadi banyak ngomong terus. Iya, banyak yang ngomong kayak Iya kayak, tapi sebenarnya bagus juga sih buat sifat kayak gitu, dan banyak mungkin banyak jelek dan bagusnya juga sih dari sifat itu. Banyak ngomongnya itu mungkin kalau dari sisi baiknya ya kita jadi punya banyak gitu sih, kayak kenalan gitu. Kita gampang kenalan sama orang gitu, kita jadi punya banyak topik, banyak pembicaraan gitu yang bisa dibuka dari situ. Kalau dari kekurangan mungkin ya banyak hal-hal yang mungkin kurang enak buat didengar sama buat ngomongin gak sih? Iya. Kayak ada hal-hal yang sebenarnya gak usah dan gak perlu gitu buat kadang diomongin. waktunya gue nggak tepat juga Iya, gitu loh benar. kalau pengen ngobrol sama dia. Tapi untungnya dia anaknya tuh kayak Bisa. jujuran aja gitu Iya. kayak, aduh jangan Ngerem-ngereman. aduh jangan ini, ya saling Jangan dulu, jangan saling dulu, dan gitu. ini aja sih. Lengkap. Cuman emang dia tuh ngontrol banget. Gue kan orangnya kalau dapet omongan gak enak atau kayak gimana, lalu Kita saling dulu nih ya. iya dia waspada banget. Gitu kayak iya dia tuh kalau gue lagi ngomong ya kayak tau gak sih kayak gitu. Cuman kayak ya emang bener dianya gitu loh ya. Pembawaannya harus bisa santai gitu. Nah dia kepanasan. Iya, kepanasan sih gitu. Kita itu sampai pernah nyari-nyari papan gak sih? Iya, Malah kitanya pas nyari, demo. gue juga masalah gak nyalain juga, cuman yang mungkin inisiatif lah gitu dari logistik ya. Kayak tolonglah gitu loh. Iya. Kita ya mungkin kalau misalkan yang lain juga kepanasan ya iya, cuman kita tuh yang bener-bener berhadapan sama matahari gitu loh. Dan kita tuh tetap di situ terus. Iya, di situ kayak terus. di situ nge-MC terus di situ kayak ngairin soal itu bener-bener Mungkin kalau kita nggak punya malu, kita udah pakai kacamata hitam sih gitu. tahu gak sih dia tuh sampai blon gitu loh kayak Itu demos ya, itu demo iya, sama pakai masker kan kita. demo sama debat gak sih kalau nggak salah? Yang kita panas-panasan, demo sama debat. Panas-panasan. Ya apalagi kan dia orangnya putih banget ya sih kayak Ya, kalau masker belang kan. itu tuh kelihatan banget kayak belang. Merah mukanya. Iya merah kayak bekas masker. Bekas masker langsung kelihatan belang. Tapi kalau udah masuk kelas, ya Allah Qatar udah kayak kepiting rebus gitu. Iya putih banget dia guys kayak kopi susu gitu. Kopi susu. Ya api kan jadi. Kopi dan susu. Kalau dia enak jadi kopi karamel. Kopi hitam kayak kalau di Kopi coklat gitu. hitam. Kebanyakan hitam hidup. Ya Allah. Lagi aja. Kayak ngerasa asing, ngerasa paling tua, ngerasa sesepuh, ngerasa uzur gitu ya kan. Ngerasa Sebenarnya itu nggak masalah. nggak masalah sih Ya lu kan sebenarnya. minta tolong gitu. Dan jangan banyak sungkan sih sebenarnya. Itu tuh Sebenarnya ini hal-hal pesan yang untuk OSIS pikiran. juga. Jangan terlalu Kita bisa kayak lebih berhubungan intens lagi, berhubungan baik ya pasti harus ya kan. Kalau berhubungan intens ya mungkin bisa lah ini lagi diomongin biar lebih baik buat abang yang selanjutnya. Mungkin kalian harus persiapin public speaking dari sekarang sih, kayak gimana sih cara ngomong dengan orang. Mungkin kalau udah mulai ikut-ikut nih mungkin kayak ngomong-ngomong di depan orang tuh ya, mungkin dari kayak ikut-ikut di rumah gak sih, kayak di masyarakat mungkin Iya. karang taruna atau mungkin dari mungkin yang kalian ikut pramuka bisa tuh kayak ngajuin diri gak sih, kayak dasar-dasarnya aja dulu. Iya. Karena sebenarnya abang Mano juga dasar juga sih, kayak sebuah batu loncatan kayak kita bisa ngasah public speaking. Iya, jadi jangan terlalu santai, jangan terlalu tegang juga. Jadi ya kayak gitu sih ya. Banyak belajar, banyak ngobrol sama orang yang kita serap lah ilmunya gitu. Saya banyak belajar ngedit, tapi sampai sekarang pun masih dia yang ngedit. Dan kayaknya dia belajar dari saya juga kan. Menyerap ilmu dan juga potensi kawan. Oke deh kita bahas ini apa namanya kan di kalau nggak salah tuh Fatah lahir tanggal 26 Juli 2004. Ayo kapan sih, gue gak tau. Ya Allah. Bulan Juli gue tahu, tapi kan Ya tanggal Allah. berapa.
kita. Gue lupa tanggal berapanya, gue nggak lupa bener. 20 ya? Tanggal 1, tanggal 20 tuh. Ya Allah. Jujur nggak tahu, jujur. Gue tahunya bulan Juli 2004. Jangan cek. Bete. Tanggal kan gue lupa. I guess tanggal 20, 1, 15, 18, 30. Tanggalnya tuh nggak jauh-jauh. Dari tanggal apa? Dari tanggal 1 tuh nggak jauh-jauh. 5, 3, 2, 1. 10 ya? Nggak jauh-jauh dari 1. Ya 2 berarti. 1, Enggak. 3, Enggak. 6. Jujur guys, jujur aja nggak tahu. Sama kayak tahunnya. 4. Iya. Oh, 4 Juli 2004. Konyol nggak? Oh, jujur. Berarti kita sama-sama berzodiak Cancer ya guys. Iya. Tapi duluan dia lahirnya. Gue udah bego banget ya. Tapi tuh gue kira dia tuan gue. Soalnya kan ingat gak sih yang kemarin 18 tahunnya. Lu kira Gue Sweet Seventeen ya gue nulis. dia buket kan, ngasih buket. Nulisnya 17 tahun. Karena emang gue juga nggak bilang kalau bakal 17 ya, karena gue juga malu nih kalau buat acara-acara begini. Gue udah 18 tahun, yang lain pada ngerayain Sweet Seventeen. Iya, jadi itu Pantar. Lahir di mana sih? Bekasi. Iya, sama berarti sama-sama Bekasi ya. Beda berapa hari tuh kalau dari tanggal 26 ke tanggal 8 gak sih? 4? Seminggu lebih. Nggak nyampe Jadi seminggu nggak- ya. nggak jauh Nggak banget. beda jauh, jadi menjual itu. Tapi emang dari tuan gua emang. Beda seminggu Cuma doang juga. beda seminggu gak sih? Oh, Seminggu iya. lebih sampai 2 minggu. Berarti nggak tua sih, kayak sama aja semua. Cuman yang paling dewasa nih di antara kita berdua. Iya. Iya. Gue kira Iya. lu jujur sih. Masa sih? Kayak gue ngasih minta saran juga gak lu kayak Ih, tapi itu kayak dia kalau secara abang gue kejualnya jujur. ih enggak sumpah gue tuh jujur kayak gak suka kantor gimana kayak gitu ke dia soalnya dia kayak udah kayak gitu gak sih dia yang paling Tapi emang di belakangnya yang enggak terus kayak aduh gimana ya gue ngasih saran apa nih gitu. ih tapi emang iya tahu dia tuh kalau ditanya kayak udah kayak tenang jadi tuh gue udah terus cara mikir sana belakangan gitu. tapi itu jadinya kayak gimana ya gue kan panik kan anaknya kan terus dia kayak enggak kok tenang aja terus tuh kayak nggak bisa ngeluh apa lagi kalau udah disuruh tenang tak dulu apa tak Karena emang poin kuncinya tuh emang harus tenang dulu mas. Kita nggak boleh panik, kita nggak boleh. padahal lu juga Karena pada mati lebih panik. ini oh ya pernah lu pernah nggak sih marah ke gue kayak ini gue kayaknya enggak ya Marah tentang apa? enggak kayak tiba-tiba aja gitu gue rese terus kayak pernah nggak sih kayaknya enggak kan ya Enggak sih, nggak pernah. Langsung Soalnya- keluar sih kadang. soalnya dia tuh kadang kalau iya dia paling negor dan Negor. kadang kalau gue receh dia juga receh Receh, gitu loh. bangin gitu loh. Jadi saya Jadi kayak nggak merasa kayak kata lagi bad mood gitu enggak. iya tapi dia emang nggak pernah bad sih kalau sama gue maksudnya kayak nggak pernah nemuin suasana dia lagi nggak enak gue Karena yang dianya, nggak enak mulu. dianya yang nggak enak. Ya, kayak Jule kenapa ini? Lagi kenapa sih Jule tiba-tiba banget lagi banyak masalah? Banyak masalah. Ini pasti gara-gara ini nih perkemahan gitu, tentang pramuka di pasti nih. Gue nggak bisa Qatar, gue nggak bisa di bagian Abnon gitu pasti. Pasti lo kayak begitu. Udah Jul, ntar kita cari jalan keluarnya. iya dia tuh kayak tenang buat kayak iya Jul, nanti kita ini. Kalau gue kita lebih baik kayak dua-duanya aja kita nggak bolos gitu dan Nah, osis. iya bener dia Lebih baik kayak manggil lah. memang dia sangat membantu gitu untuk orang liar seperti saya gitu kan ya terima kasih ya kata Kasih juga Jule. Kocak banget 10 bulan yang nggak terasa. 10 emang 10 ya Tahu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Karena gue ingetnya tuh hitungannya kita kan karantina Bang Nono itu bulan Februari akhir 25 ya. Enggak sih tanggal 22 kalau nggak salah. Dari mulai kayak kita masang-masang apa sih itu ribbon nggak sih ya ribbon di Instagram terus ngetek-ngetek terus akhirnya kita mulai tes kan iya tes di Google Form gitu karena waktu itu kan kita masih masa pandemi ya jadi kita nggak karena nanti kalau misalkan offline itu kita ada langsung gitu kayak di kelas kita ngisi langsung. tapi gue nggak pernah berharap itu lo bakalan offline kayak gini maksudnya kayak ya waktu itu
banget gitu Abnon tuh. Ya kita juga bingung. Ini kalau bisa dibilang kalau mohon maaf ya kayak nggak terpakai gitu loh. Iya, kayak bener-bener mati. Tapi dari OSIS tuh juga bingung nggak sih? Karena emang nggak boleh ngadain event. Iya, karena event offline itu ya kan kayak mungkin kalau dari kayak rapat-rapat kayak 17-an atau gitu-gitu kan emang dari sesuai divisi kan. Dan itu tuh yang pembicara yang ngomongnya itu waktu itu banyak banget Caca kan kayak dari lomba-lomba itu dari divisi, dari ketua divisinya gitu, jadi bukan Abnon. Iya. Kalaupun itu juga pernah sih Maulid Nabi kalau nggak salah sih kayak di aula, terus kan kita kan kayak zoom gitu kan, Iya. Zoom, nah itu MC-nya Abnon. Dan gue kenalnya itu doang sih kayak ngeliat Abnon gitu. Jadi kayak ya emang waktu itu juga masuk sekolah juga cuma sampai jam 10. Ya di sesi. Jam 10. Ya ampun itu kayak bingung kayak kata kita ngapain ya. Walaupun kalau misalkan yang kelas 11 tahunnya secara benar-benar face to face itu waktu demos di bulan Desember, ya nggak sih? Itu kan Abnon inget gak sih? Yang bulan Desember 2021 demos enggak ya? Iya. Itu kan cuma berapa? Iya itu tuh Abnon guys yang jadi MC-nya. Gue juga baru tahu karena gue kan nggak ini yang nggak aktif gitu kayak gitu. Terus kayak tahu oh Abnon yang jadi MC-nya gitu loh. Berarti itu terakhir kali ya dia jadi offline benar-benar jadi MC gitu loh, jadi pembawa acara di sebuah acara dari OSIS dari sekolah. Terus langsung Iya, pemilihan. Terus pas dilantik mahkotanya jatuh. Iya, jadi tuh waktu itu kan gimana ya posisinya tuh kayak ya saya kan pakai hak gitu ya, maksudnya tinggi ya, Duduk berarti kita lagi. harus duduk gitu kan biar kesannya tuh nggak songong gitu Songong. kan. Ternyata pas duduk malah dimarahin kayak Marah. kamu gak usah duduk karena mahkotanya jatuh kayak aduh gimana. sama siapa itu masuk? Iya, sama malah kayak dia tuh kayak bener-bener orang kesel gitu, kamu gak usah nunduk gitu kan. Ya, maksudnya kayak itu baru gue dilantik aja udah kayak gitu. Udah ngerasa kayak kalau beta sih yang itu sih jujur yang kata gua ngupload yang itu bener-bener. Jadi waktu itu kan Kak Unswa ya bang None 2021 itu nge-WA gua Qatar, kamu kalau mau ngupload yang tadi pas apa namanya periode itu boleh banget gitu. Tapi Kak Unswa itu nggak bilang kalau misalkan dia mau ngupload yang apa sih namanya yang terakhir kali gitu loh kayak Iya. buat dia sama Kak Zidan ya. Dan itu malam kan itu malam banget gitu waktu itu gue tuh habis pulang dari acara ulang tahun kan, ulang tahun teman. Terus kayak udah lumayan malam lah, terus akhirnya gue ngedit iseng-iseng malam, udah malam banget pokoknya uploadnya juga malam. Jadi paginya itu nggak tahu di jam berapa gitu gue di WA gitu loh sama Kak Uswa, Kata kamu ngapain ngupload gitu. Emang ini ya Kak, iya saya selalu mau ngupload buat yang periode saya gitu. Terus yaudah Kak saya arsip gitu. Mana yang like udah banyak kan, dan juga banyak orang. Rajin kan, saking rajinnya. Emang iya waktu foto studio aja. Foto studio tuh kita datang belum buka. Iya, belum buka. Studionya Saking udah mau dan disuruh kehilangan. sama dia disuruh, ayo jangan Jam sampai 9 waktunya aja. kesita, jangan sampai waktunya kesita. Sumpah deh, emang orangnya waspada sih, siap gak cocok deh. Prepare lah gitu. Tapi terlalu ya, Terlalu prepare. terlalu rajinnya tuh ke sumpah deh. Cocoknya dia jadi apa ya? Jadi apa kan? Cocok jadi yang orang ngasih saran. Tapi emang kata tuh pendengar yang sangat baik guys. Kalau ada masalah apa kadang emang gimana ya, mungkin mikirnya kayak kalau nanti jadi abang none ini kan pasang-pasangan gitu ya, jangan cuma ngomong tentang abang nonenya aja kan kesannya kayak ya kadang tuh gue suka ngechat dia gitu kan kalau kenapa-napa ntar ini kayak gini tau, kadang tuh bikin aja gitu kayak ngetek ya, kita bikin gitu kayak bikin yang Itu sekalian kayak boleh juga kayak ngomong aja kayak kan gimana cara buatnya, jangan sungkan-sungkan gitu, bakal aku ini kok, bakal aku kasih kayak tips sama triknya gitu, ini di sini iya kayak gitu. guys. Kita mau live IG Abnon juga nih kayaknya nih. Siapa yang paling rajin di antara kita? Siapa yang paling pemalas? Ya. Pemalas apa dulu nih? Kalau ngedit dia sih. Enggak, ini loh kayak kalau misalkan
Iya sih, Dia emang tuh Jul sih. kayak Emang gini Jul. loh, kayak tapi gue pengen kayak gini, ayo Jul cobain. Males. Tapi jujur aja dulu dia itu waktu awal-awal itu dia tuh banyak banget wacana sama kayak project-project gitu. Terus gue kayak iya, terus gue kan kayak mikir ya ini gimana ya waktunya ya, ini bakal ke terrealisasikan semua apa kagak gitu loh. Ya Allah, kayak kata gue bener-bener real gak bisa ngimbangin, takutnya kayak gak bisa ngimbangin gitu loh. Karena kan kita juga kayak pasti dilihat kan sama dari sekolah dan teman-teman kita kayak ada project apa nih gitu, ada project apa sih, kayak temen sering nanya gak sih? Iya. Oh iya, kadang tuh abang Noni juga buat feed IG atau video atau apa-apa tuh minta bantuan dari anak-anak teman-teman kelas aja gitu, kayak misalnya dari kelas mana minta bantuan. Nah gua kayak di IG aja yang ngumumin aja juga banyak. Kan juga ada sih kayak pengumuman. Gue juga belum jadi itu yang nari, Kayak yang waktu itu gue nari. kedua-duanya yang nari lu sama itu yang sama Kak Asyam Zika kan si sama Kemarin aja kita yang marketing. Gua enggak sih, gue emang enggak mau. Gue tadinya mau, cuman gue kesiangan gitu loh ngambil rapotnya, dan gue nggak tahu kalau ternyata market day itu pakai baju, lu pakai baju ini ya? Iya, gue nggak tahu jujur. Gue makanya pede aja pakai kemeja. Gue banyak masih penampilan gitu loh. Iya, ada penampilan. Kayak, wah, Gue tadi mau buat kayak konten juga kan buat upload, cuman mungkin nggak ini karena gue kan juga nemenin orang tua kan, ibu gitu buat apa namanya ngambil rapot. tapi emang nggak, kayak waktu gue nari sama ayah. Belum sih, itu dia deh. Mana nggak bilang? Nanti dia omongin lagi. Ya kalaupun gak usah, berarti itu project yang tidak terrealisasikan. Iya, ada beberapa yang kayak ini juga, soalnya kayak gimana? Iya, soalnya kayak gimana juga ya. Kadang tuh sesuai banget kayak, ya kan nggak urusan nggak tentang Abnon doang gitu kan ya. Kadang banyak urusan sampai dia nanya kayak, bisanya kapan? Bisanya kapan? Ini tuh orang tersibuk guys, itu sibuk mulu. Kayak gue ibarat kayak manajernya gitu loh. Jul, lu kapan bisa Jul? Iya. Jul, ini OSIS mau ada acara aja. Iya benar, kayak dia tuh kadang kayak gue tuh gak enaknya kayak gitu doang, kayak gue ada acara cuman ini juga penting gitu. Lebih dari orang sibuk. Enggak kayak jadi gimana ya? Ya gitu, pokoknya dia tuh pengendalinya tuh ada di dia gitu kan, yang mengendalikannya gitu. Sedih banget ya. Buat nanti Abang None, buat yang tahun selanjutnya ya. Kita belum tahu ya di bulan apa, mungkin buat Abang None 2023. Karena kita juga emang sebenarnya dari lo ngebet pengen lengser gitu loh. Cuman ya karena kita juga kan mau fokus ke ini kan, TBK gitu, kita udah mau fokus ke belajar lah gitu. Dan kita udah ngobrol-ngobrol dikit lah sama OSIS buat kapan nih kira-kira mulai oprek buat Abang None 2023. Maka kalian penasaran, pantengin terus ini Abang None, jangan lupa ya guys. Oke, mungkin segitu aja dari kita Abang dan None Mandua Kota Bekasi tahun 2022. Semoga memuaskan dan menjadi hiburan ya guys. Jangan lupa juga follow sosial media Abang None Mandua Kota Bekasi, ada Instagram dan juga Facebook, dan ada juga YouTube baru dari Abang None Mandua Kota Bekasi di @abnon mandua Bekasi. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Oke.